Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4 Bila bin Rabah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Hilma. Kita akan melanjutkan tentang tema satu kita, yaitu indahnya kebersamaan. Nah, kemarin masih pada ingat kan bahwa Indonesia itu punya banyak sekali alat musiknya. Nah, Ibu punya apa nih? Tada, punya gitar. Ini termasuk alat musik ya. Nah, kenapa sih kita bisa mendengarkan suara? Nah, ini dia. Bunyi itu berasal dari suatu getaran. Kalau pada gitar ini, getarannya itu muncul dari senar-senarnya. Senar bergetar menghasilkan gelombang suara. Semua getaran yang menghasilkan suara itu dinamakan sumber bunyi. Jadi sumber bunyinya tadi itu adalah gitar sebagai sumber bunyi, dan bunyinya itu lewat getaran dari sinar-senarnya. Nah, kemarin kalian sudah melakukan percobaan kan? Ibu kan sudah memberikan tugas 3 percobaan itu ya. Nah, percobaan yang pertama itu yang ini. Nah, gimana sih hasilnya? Apakah kalian mudah mendengarkan suaranya? Ya, karena bunyi itu bisa merambat lewat udara. Kemarin kalian menggunakan selang dihubungkan ke selang yang lainnya. Itu akan menghasilkan suara tetap terdengar karena suara itu bisa merambat lewat udara atau gas. Lalu yang kedua, kalian telah melakukan percobaan ini. Nah, dari itu kalian juga apakah bisa mendengarkan suaranya? Ya, kalian juga pasti bisa mendengarkan suaranya karena bunyi itu juga bisa merambat lewat benda padat. Nah, pada percobaan yang ini, benda padatnya itu adalah benangnya ya. Ya, benang itu adalah benda padat. Jadi ketika kalian menggunakan telepon benang, suara kalian akan tetap terdengar karena ada alat perambatnya. Jadi bunyi itu bisa merambat lewat benda padat. Yang terakhir, kalian melakukan percobaan ini. Nah, kalian mendengarkan suaranya juga kan? Ya, karena air juga menjadi alat perambat untuk bunyi. Jadi, bunyi juga bisa merambat lewat air. Urutan cepat lambatnya bunyi merambat itu mulai dari gas, cair, ke benda padat. Jadi, benda padat itu lebih cepat merambatkan bunyi daripada cair, dan cair itu lebih cepat merambatkan bunyi daripada gas. Jadi, gas itu lebih rendah urutannya ya sebagai alat perambat. Sip, kalian sudah melakukan 3 percobaan itu. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang bunyi seperti apa sih yang bisa kita dengar. Nah, bunyi itu ada 3 macam loh anak-anak. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Nah, sebelumnya bunyi itu punya satuan loh. Satuannya itu hertz atau getar per detik. Nah, gimana sih hertz itu? Jadi 1 hertznya itu maksudnya 1 getaran per detik. Nah, sekarang kita bahas lagi 3 macam jenis bunyi itu. Nah, infrasonik ini hanya bisa didengarkan oleh beberapa hewan saja loh. Contohnya anjing dan jangkrik. Infrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz atau getaran per detik. Nah, yang kedua ada audiosonik. Nah, ini yang sering kita dengar manusia, yaitu 20 sampai 20 ribu Hz atau getaran per detik. Jadi kita cuma bisa dengar frekuensi yang dari 20 sampai 20 ribu. Nah, yang ketiga itu ultrasonik. Nah, ultrasonik ini juga istimewa loh karena cuma beberapa hewan juga yang bisa dengar. Di antaranya itu kelelawar. Bunyinya itu di atas 20 ribu Hz atau 20 ribu getaran per detik.
Jadi per detiknya itu ada 20.000 getaran suara. Nah, itulah macam-macam bunyi. Nah, tadi kita sudah mempelajari bunyi. Nah, bunyi ini juga kita bisa dengar. Nah, inilah yang kita harus syukuri dari Allah, karena kita dianugerahi telinga. Nah, telinga ini hebat loh. Strukturnya itu membuat kita sehingga bisa mendengarkan bunyi. Tadi kita manusia itu hanya bisa mendengar 20-20.000 Hz. Walau segitu kita harus bersyukur, karena jika kita bisa mendengar lebih, itu akan bahaya buat kita. Kita akan bisa mendengar suara yang banyak, begitu banyak. Nah, jika kurang juga kita jadi akan kurang pendengarannya. Jadi kita harus bersyukur karena kita mendapatkan telinganya hanya mampu menangkap 20-20.000 Hz. Nah, ibu juga pengen tahu sih dalam telinga kita itu kayak gimana. Nah, kita minta ke Doraemon yuk. Buat kita diperkecil, ibu pengen melihat kita menelusuri telinga. Yuk, Doraemon, aku ingin jadi kecil dong. Aku ingin menelusuri telinga kita. Iya, center pengecil. Oh iya, aku juga mau pinjam bayi-bayi bangkunya ya. Pergi. Nah, kalian pernah berpikir gak gimana sih kita bisa dengar bunyi itu? Gimana caranya dari sumbernya itu bisa sampai ke otak? Nah, contohnya itu kayak trompet tadi atau gitar tadi. Nah, ketika ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi udara. Nah, kita mulai dari sini. Ini adalah telinga bagian luar. Pertama, itu ini daun telinga. Kita juga punya daun telinga ya. Nah, ini daun telinga. Daun telinga ini termasuk telinga bagian luar. Dia berfungsi untuk menangkap suara-suara. Dilanjutkan, ayo kita lanjut. Nah, ini lubang telinga. Lubang telinga juga masuk ke dalam telinga bagian luar. Fungsinya ini untuk meneruskan gelombang bunyi. Kita lanjut lagi yuk. Nah, kita udah di tengah-tengah telinga loh teman-teman. Nah, yang ini adalah namanya gendang telinga. Nah, ini lihat, aduh, ini bergetar ya. Ini karena dia menerima getaran dari bunyi tersebut. Dia berfungsi untuk menggetarkan ketika adanya gelombang bunyi. Kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi itu menuju ke telinga bagian dalam. Nah, ada 1 martil, 2 landasan, dan 3 sanggurdi. Ayo masuk lagi ke dalam yuk. Yuk. Nah, ini dia. Ini adalah koklea atau sering disebut rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Bentuknya ini loh teman-teman, mirip rumah siput. Makanya disebut rumah siput atau nama lainnya koklea. Nah, ini tempatnya ini untuk di sini yang merubah gelombang bunyi ini. Nah, di koklea ini ada sel rambut yang ada di dalam telinga loh. Nah, namanya itu stereosilia. Ini akan menggabung menjadi seikat sel rambut. Gelombang tadi akan menggetarkan sel-sel rambut ini. Gelombang bunyi ini menjadi impuls atau penyalur menuju ke otak. Inilah yang menyampaikan impuls ini adalah yang menuju ke otak melalui saraf agar kita bisa mencerna bunyi itu. Setelah itu bunyi menuju ke saraf. Saraf ini akan menuju ke otak dan kita akan mencernanya menjadi sebuah bunyi dan kita akan tahu, oh ini bunyi ini, oh ini bunyi itu.
Nah, sambil kita menghafal struktur telinga kita nyanyi sama-sama yuk. Kalian tahu kan lagu Kalau Kau Suka Hati? Nah, ini nadanya menggunakan lagu itu ya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagi yang luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas genang gelombang suara, getarkan genang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggup di berurutan, ke koklea bergetaran, eustasius saluran jaga tekanan udara biar indah. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siku getaran dirangsang ke otak saraf bawah getaran. Sekali lagi ya. Bagi yang luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas genang gelombang suara, getarkan genang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggup di berurutan, ke koklea bergetaran, eustasius saluran jaga tekanan udara biar indah. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siku getaran dirangsang ke otak saraf bawah getaran. Nah, hafalkan ya. Ibu mau kalian nyanyi lagu itu dan juga mengerjakan LK-nya menyusun puzzle struktur telinga. Ibu tunggu ya. Dadah.